Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Firmana Pratama, calon petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Sesuai dengan topik pada kali ini, kita akan membahas tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Manajemen ASN. Dasar hukum manajemen ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pegawai ASN, PNS, dan P3K. Nah, akan kita temukan perbedaan PNS dan P3K. PNS, manajemen PNS terdiri dari penetapan pegawai, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, dan mutasi. Kalau P3K, terdiri dari penetapan pegawai, pengadaan, penilaian kinerja, dan tunjangan. Baik, kita lanjutkan lagi perbedaan PNS dan P3K. Kalau untuk PNS, melalui seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Menjalani masa percobaan selama 1 tahun, berstatus sebagai pegawai tetap. Kalau P3K, melalui seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Tidak menjalani masa percobaan, diangkat dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, paling singkat 1 tahun, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah, dan ditentukan perundang-undangan. Kemudian perbedaannya, kalau untuk PNS memiliki nomor induk pegawai secara nasional, memiliki hak terhadap gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Bentuk perlindungan yang diperoleh berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Kalau untuk P3K memiliki nomor induk P3K, memiliki hak terhadap gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi, jaminan kematian dan bantuan hukum. Bentuk perlindungan yang diperoleh berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja. Manajemen ASN diatur dalam pasal 55 Undang-Undang ASN. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutase, penilaian kerja, pengkajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan, pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Kode etik dan kode perilaku ASN. Tujuannya untuk menjaga martabat dan kehormatan. Sebagai pedoman, panduan, birokrasi, aparatur sipil negara dan menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Sebagai standar penilaian, sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau kondisi kecacatan. Sistem merit dalam manajemen ASN. Bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Inti muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur hak, kewajiban, dan larangan. Hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan, kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pelayanan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat ikut sertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan. Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan dan wajib untuk ditangani oleh penyelenggara. Kewajiban pokok penyelenggara menyelenggarakan pelayanan prima dan dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan terhadap sanksi administrasi, ganti rugi, pelayanan publik, dan sanksi pidana. Klasifikasi pelayanan publik. Pelayanan administrasi yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik.
pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sambi-sambi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik. 1. Kesederhanaan. 2. Kejelasan. 3. Kepastian waktu. 4. Akurasi. 5. Keamanan. 6. Tanggung jawab. 7. Kelengkapan sarana dan prasarana. 8. Kemudahan akses. 9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramaan. 10. Kenyamanan. Implementasi pelayanan publik. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif. Responsif dalam pengaduan dengan adanya layanan seperti fitur chat, hotline, WhatsApp, hingga aplikasi pengaduan. Adanya website, kementerian lembaga yang mempermudah pemohon dalam mengadakan akses informasi. Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Fungsi ASN dengan WOG. Fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa akan kita laksanakan semuanya dengan konsep whole of government. WOG begitu penting sebagai dorongan eksternal, dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kemudian ada dorongan internal, ketimpangan kapasitas sektoral berbagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Lalu ada keberagaman adat atau budaya. Keberagaman ini latar belakangnya nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi desentralisasi. Cara melaksanakan WOG. Respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi antar instansi, koordinasi antar instansi, dan sinergitas antar instansi. Sekian dan terima kasih.